Baiklah. Materi kali ini teori berpikir tingkat 2. Minggu-minggu kemarin kita bahas bahwa kebangkitan itu dimulai dari pemikiran. Dari pemikiran itu maka akan menjadi suatu pemahaman. Dari suatu pemahaman itu muncullah sikap atau perbuatan, dan dari situ maka akan muncul kebangkitan. Nah, pemikiran apa yang membuat bangkit? Sebelum kita tahu, walaupun kemarin sudah saya singgung, kita harus mempelajari apa itu berpikir. Tentunya berpikir itu mencari kebenaran. Nah, benar itu apa? Kemarin sudah didefinisikan, benar itu adalah antara pernyataan dengan kenyataan itu sama. Nah, ini mengulang materi kemarin. Nah, materi kemarin itu berpikir tingkat 1, teori berpikir tingkat 1. Itu ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang dapat langsung terindra. Dari kebenaran dari sesuatu yang dapat diindra. Entah itu dari indera penglihatan, pendengaran, pembau, atau perasa. Itu kebenaran langsung. Nah, teorinya yaitu teori berpikir tingkat 1. Nah, teori berpikir tingkat 1, akal sama dengan pemikiran atau kesadaran itu memiliki 4 syarat, yaitu adanya fakta yang terindra atau objek yang bisa kita amati, kita dengar, kita cium baunya. Terus adanya indera-indera, panca indera, mata penglihatan, telinga pendengar, hidung, mulut, kulit, dan sebagainya. Kemudian adanya otak yang sehat. Dan harus ada informasi sebelumnya atau maklumat as-sabiqah. Walaupun ada orang sosialis komunis itu tidak mempersyaratkan adanya informasi sebelumnya, dia dengan adanya 3 syarat, fakta terindra, indera-indera, dan otak, bagi mereka itu sudah dianggap berpikir. Dan kita sudah membuktikan dari video anak kecil yang mencuci laptop karena dia belum menerima informasi bagaimana cara membersihkan laptop yang kotor, akhirnya juga keliru apa yang dilakukan. Jika sesuatu yang bisa kita indra itu ditangkap oleh panca indera, oleh mata, diantarkan ke otak, dan dikaitkan dengan informasi sebelumnya, itu maka akan muncul suatu pemahaman. Jawabannya adalah pasti benar. Itu teori berpikir tingkat 1. Itu adalah kebenaran langsung. Bagaimana jika manusia ingin membenarkan sesuatu yang tidak kelihatan? Nah, karena tidak kelihatan berarti tidak bisa dilihat oleh mata. Terus ingin mengetahui sesuatu di balik tembok? Tentunya tidak bisa dengan teori berpikir tingkat 1. Ingin tahu yang ada di dalam tanah. Sebenarnya di dalam tanah itu ada apa saja?
Itu tidak tahu dari atas kita mengira-ngira isinya. Tidak bisa terlihat dari langsung tanpa menggali tanah itu. Terus ingin tahu yang ada di dalam samudra itu ada apa? Ingin tahu kandungan bumi. Nah, bumi itu mengandung apa saja, minyak atau batu bara dan sebagainya. Terus ingin tahu yang ada di balik langit. Kita tentunya berpikir di langit itu ada bintang, ada bulan dan sebagainya. Nah, di balik itu apakah ada benda lagi? Namanya materi kan butuh ruang. Nah, ruang di balik yang kita lihat, paling mampu kita lihat itu apakah ada lagi? Terus ingin tahu apakah surga itu ada? Sedangkan kita tidak bisa melihatnya. Terus ingin tahu apakah Tuhan itu ada? Ini orang yang bersandarkan materialisme, dia tidak mengakui adanya Tuhan karena Tuhan itu juga tidak bisa dilihat. Surga juga tidak bisa dilihat. Ternyata itu tadi sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita indera, itu memang tidak bisa menggunakan teori berpikir tingkat 1. Maka jawabannya adalah teori berpikir tingkat 2. Yaitu ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang tidak bisa langsung terindera. Fakta-fakta yang gaib. Jadi sesuatu yang gaib itu tidak kelihatan. Tapi apakah semua yang tidak kelihatan itu tidak ada? Nah, itu berpikir tidak langsung. Kalau teori berpikir tingkat 1 yang kita pelajari minggu-minggu lalu itu berpikir langsung. Nah, teori berpikir tingkat 2 itu berpikir tidak langsung. Yaitu berpikir tentang sesuatu yang gaib. Nah, sesuatu yang gaib itu apa? Nah, gaib itu tidak hanya yang kayak hantu, setan, dan sebagainya. Gaib itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Kemudian sesuatu yang lampau. Misalnya kemarin, Anda itu anaknya siapa? Anaknya ibu saya yang di rumah. Betulkah? Kan kita nggak tahu, lahirnya kan nggak tahu. Jangan-jangan kita selama ini dibohongi, ternyata anaknya orang lain. Itu sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu. Dan sesuatu yang akan datang. Besok itu akan ada apa? Apakah besok saya akan mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang dan sebagainya? Itu kita tidak tahu. Itu disebut sesuatu yang gaib juga. Sesuatu yang tersembunyi itu ya dalamnya tanah itu ada apa? Itu ya termasuk gaib. Bagaimana cara memperoleh kebenaran dari sesuatu yang gaib itu? Maka kita membutuhkan adanya dalil. Dan dalil itu membutuhkan penilaian dalil. Nah, nilainya 3 kemungkinan. Sesuatu yang gaib itu tadi ada tambahan yaitu sesuatu yang terhalang. Sesuatu di balik tembok itu ada apa? Itu kita tidak bisa mengetahui langsung. Nah, bagaimana cara mencari jawabnya? Yaitu kita butuh dalil. Dalil itu penunjukan.
dalil itu dinilai. Nah, nilai dari dalil itu ada 3 kemungkinan. Syarat dalil itu harus terindra secara langsung, yaitu pemikiran tingkat 1. Nah, penilaian dalil pertama yaitu jika hanya satu alternatif membenarkan, itu berarti pasti benar atau wajib akli. Yang kedua, jika lebih dari satu alternatif yang membenarkan, berarti jawabannya adalah mungkin benar, mungkin salah. Itu jaiz akli. Kalau tidak ada alternatif membenarkan, itu pasti salah, yaitu mustahil akli. Dari teori berpikir tingkat 2 itu ada 3 ini. Mari kita lihat dari berpikir tingkat 2. Contoh-contoh memikirkan sesuatu yang ada di balik tembok atau sesuatu yang tersembunyi. Jika ada orang yang mengatakan bahwa di balik tembok sebelah rumah saya itu ada kambing, maka nilainya ada 3. Pasti benar, berarti wajib akli. Kemudian yang kedua mungkin benar atau mungkin salah, itu jaiz akli. Kalau 3 pasti salah atau mustahil akli. Terus bagaimana nilainya kira-kira? Di sebelah tembok saya, di luar tembok saya itu, atau di balik tembok jenengan itu ada kambing. Nilainya 1 di antara 3 itu yang mana? Jenengan sakit kalau pengen ngetos jawabannya. Kemungkinannya yang mana? Pak Rakimin, Pak Pono, Pak Manto. Jika ada orang yang mengatakan bahwa di balik tembok ada kambing, itu nilainya pertama pasti benar, kedua mungkin benar, 3 pasti salah. Mungkin siapa Pak Rakimin? Mungkin benar. Jawabannya belum berpikir itu. Karena kenapa? Karena tidak menggunakan dalil. Nah, dalilnya suara kambing. Ya bisa saja itu rekaman suara kambing atau suara ayam. Jadi maka kalau tidak ada dalilnya, maka kita tidak akan bisa menjawabnya. Memikirkan sesuatu yang lampau
Tadi kan contoh memikirkan sesuatu di balik tembok. Apakah ada kambing? Nah, ternyata nggak ada dalilnya, ya nggak bisa jawab. Nah, sekarang contoh memikirkan sesuatu yang lampau. Sesuatu yang lampau itu juga gaib. Apakah tadi malam ada mobil yang lewat di depan rumah kita? Maka jika ada orang yang mengatakan bahwa tadi malam ada mobil yang lewat, maka nilainya juga ada 3 kemungkinan itu tadi. Pertama pasti benar, yaitu wajib akli. Kedua mungkin benar atau jaiz akli. Yang ketiga pasti salah, mustahil akli. Bagaimana nilainya? Nah, kalau tidak ada dalilnya ya tidak dianggap berpikir. Karena syarat berpikir untuk kebenaran tidak langsung itu harus ada dalil. Dalil itu petunjuk. Petunjuk yang mengantarkan pada jawaban. Dianggap tidak berpikir itu karena tidak menggunakan dalil. Terus bagaimana jika ada dalilnya? Dalilnya ternyata ketika bangun pagi, kita buka pintu, di samping rumah kita ternyata ada tapak ban. Tapak ban di tanah. Jadi dari tapak ban itu apakah bisa langsung diputuskan dari 3 jawaban itu tadi? Nah, bisa dianggap memang ada mobil. Ikut jawabannya berarti pertama, wajib akli. Itu memang bisa dianggap jawabannya yang pertama, wajib akli. Jika memang tapak ban itu memang benar-benar tapak ban mobil. Dengan adanya yang menguatkan, dalil yang menguatkan lainnya. Atau bisa juga itu bukan tapak ban mobil, tapi tapak ban gerobak roda 3. Itu kan bannya juga bisa. Gerobak roda 3 itu bannya diganti ban mobil juga bisa. Jadi kalau begini jawabannya kan bisa iya, bisa tidak. Atau ada orang yang lewat bawa ban, digelindingkan saja. Itu kemungkinan ketiga. Sama-sama tapak ban, bisa saja yang lewat itu cuma ban yang gelinding. Atau sandal yang terbuat dari ban bekas. Itu juga kemungkinan juga. Atau mungkin stempel. Jadi orang bawa stempel ban, dibuat jejak di tanah. Itu dalil-dalilnya. Nah, dalil ini mana yang kuat itu menjawab. Jika benar ada mobil, ini kan ada 5 kemungkinan jawaban. Berarti jawabnya adalah jaiz akli. Kalau ada cuma 1 kemungkinan jawaban, nggak ada yang lainnya, itu wajib akli. Dan kalau tidak ada kemungkinan sama sekali, itu jawabnya mustahil akli. Atau mungkin kemungkinan lain lagi ya digambari. Ada orang yang gambari di tanah itu digambari bekas ban. Itu kemungkinannya semakin banyak lagi. Dan itu kan tadi ada 6 kemungkinan. Kemungkinan apa yang jawabannya pasti benar nilainya dari dalil tapak ban ini. Monggo yang mau menjawab, apa kemungkinan, apa pernyataan yang nilainya pasti benar
kalau dalilnya adalah bekas tapak ban. Monggo yang mau jawab. Karena pertanyaan ini seperti kita mencari dari mana kita berasal. Apakah Tuhan ada? Itu di gambarannya kayak dalil ini. Apa yang pasti benar dari dalil adanya tapak ban? Monggo. Gimana, Tat? Maksudnya pertanyaannya seperti apa ya? Mungkin bisa diulangi, Tat. Nah, tadi kan dari dalil tapak ban itu tadi kan ada beberapa pernyataan, nilainya kan karena ada 6 pernyataan. Berarti kan ini jawabannya adalah jaiz akli. Bisa benar dan bisa salah. Karena 6 pernyataan ini. Terus jawabannya ini apa? Sehingga kita pernyataan seperti apa? Sehingga jawabannya nilainya pasti benar. Jadi cuma satu tok kemungkinan. Enggak kayak 6 kemungkinan tadi. Apakah tadi malam ada, kalau pertanyaannya apakah tadi malam ada mobil yang lewat? Nah, ternyata dalilnya tapak ban. Nah, terus nilai dalil itu tadi dinilai. Nah, kemungkinannya apa saja kalau ada dalil tapak ban itu? Ternyata kemungkinannya bisa saja itu ban mobil, bisa saja ban gerobak, atau ban yang gelinding, atau sandal yang terbuat dari ban, atau stempel, atau bisa saja itu cuma digambari. Nah, ini kita disuruh membuat pernyataan yang nilainya kemungkinannya satu. Nah, pernyataannya apa kira-kira? Sama-sama buatan manusia. Ini coba kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya dari ini tidak ada pernyataan yang lain, berarti adalah pasti ada yang membekasi. Jadi kalau ada mobil, nah ini ada tapak ban mobil ini apa, mobil apa gerobak apa enggak? Ini ternyata pasti ada yang membuatnya berbekas seperti ini. Jadi cuma satu, pasti ada yang membekasinya. Entah itu ban mobil, entah itu ban gerobak, entah itu ban yang gelinding, itu pasti ada yang membekasinya, yang membuat jejak tapak ban itu tadi. Itu adalah kebenaran tidak langsung. Apakah masih ada kebenaran yang ingin diketahui manusia? Nah, kebenaran tidak langsung itu kebenaran teori berpikir tingkat 2, itu nanti mahasiswa S1, S2, S3 sampai profesor itu mentok di teori berpikir tingkat 2. Tapi apakah ada kebenaran yang ingin diketahui manusia selain dua hal tadi? Sesuatu yang bisa kita indera, yaitu kebenaran langsung, dan yang kedua kebenaran tidak langsung untuk memikirkan sesuatu yang gaib. Nah, ternyata ada. Contohnya tentang paham demokrasi. Apa yang ingin diketahui manusia tentang demokrasi? Itu tergantung dari pertanyaannya. Jika pertanyaannya adalah demokrasi itu apa?
Terus jawabnya adalah demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jawaban itu benar atau salah? Nah, jika ada dalilnya, yaitu dalilnya yang bersumber dari penggagas paham demokrasi, kalau sesuai, oh berarti ya jawaban ini benar, bahwa demokrasi itu adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu adalah pertanyaan dari teori berpikir tingkat 2. Maka jawaban itu dapat dianggap benar karena sesuai dalilnya, dalil dari penggagas demokrasi. Itu adalah pemikiran tingkat 2 atau tidak langsung. Terus kalau ada pertanyaannya berubah, kalau beda, itu tadi kan demokrasi itu apa? Jawabannya seperti itu tadi, itu teori berpikir tingkat 2. Kalau pertanyaannya beda, paham demokrasi itu benar atau salah? Bagaimana kita bisa menilai benar salahnya? Ini contoh demokrasi. Ada contoh lain. Nasionalisme itu apa? Itu pertanyaan. Pertama, kedua, nasionalisme itu benar atau salah? Membunuh itu apa? Membunuh itu benar atau salah? Perang itu apa? Perang itu benar atau salah? Terorisme itu apa? Terorisme itu benar atau salah? Maka jawabannya bagaimana? Nah, kalau pertanyaannya nasionalisme itu apa? Membunuh itu apa? Perang itu apa? Itu jawabannya adalah teori berpikir tingkat 2. Kalau nasionalisme itu benar atau salah? Membunuh itu benar atau salah? Perang itu benar atau salah? Terorisme itu benar atau salah? Itu tidak bisa dijawab dengan berpikir tingkat 2. Sehingga manusia memerlukan pemikiran tingkat 3. Jadi sarjana S1, S2, S3 sampai profesor itu mentok di berpikir tingkat 2. Nah, kalau jenengan belajar teori berpikir tingkat 3, insya Allah itu jenengan di atasnya sedikit dengan dibanding sarjana S1, S2, S3 atau profesor. Karena para peneliti, para yang dipelajari di sekolah itu mentok di teori berpikir tingkat 2. Bagaimana cara mencapai pemikiran tingkat 3? Ini dilanjut apa minggu depan? Dilanjut, Tad. Dilanjut. Nah, karena ini berarti pengen di atas dokter atau profesor ini. Belajar teori berpikir tingkat 3, insya Allah itu di atas orang-orang yang sekolah S1, S2, S3, bahkan profesor. Nah, cara mencapai pemikiran tingkat 3, ini contoh kasus. Ada seorang pencuri, entah pencuri di toko atau di rumah orang, kemudian tertangkap. Dan akhirnya pencuri itu diadili. Nah, di pengadilan kan butuh pembuktian. Sehingga di pembuktian itu diputuskan benar atau salah. Nah, untuk memutuskan benar atau salah itu kan harus ada dalil, yaitu barang bukti. Ternyata ketemu barang buktinya adalah mengambil
emas batangan di toko, karena dia jaga di toko emas, ngambil emas batangan. Ada saksi-saksinya. Makanya diputuskan pencuri ini bersalah karena ada barang bukti dan saksi-saksi. Itu pemikiran tingkat 2. Jadi untuk memutuskan pencuri terus dibuktikan ada dalil, nah, diputuskan benar salah itu pemikiran tingkat 2. Terus vonisnya adalah dihukum penjara 2 tahun karena mencuri 0,5 kilogram emas, dihukum penjara 2 tahun penjara. Nah, hukuman 2 tahun penjara bagi pencuri emas 0,5 kilo itu benar atau salah? Itu pemikiran tingkat 3. Jadi bedanya itu, untuk memutuskan benar salahnya dia mencuri, itu perlu dalil, berarti pemikiran tingkat 2. Terus setelah terbukti salah, dia benar-benar mencuri, maka divonis hukuman 2 tahun penjara. Nah, vonis hukuman 2 tahun penjara bagi pencuri itu benar atau salah? Itu harus dilihat dari pemikiran tingkat 3. Akhirnya disidang lagi, nggak terima pencurinya. Mengapa harus dihukum 2 tahun penjara, Pak Hakim? Saya kan sudah menyerah dan mengaku. Kemudian hukuman 2 tahun penjara itu benar atau salah, Pak Hakim? Maka Pak Hakimnya menjawab, hukuman 2 tahun penjara itu benar. Jika benar dasarnya apa? Dasarnya adalah menurut KUHP bahwa mencuri dihukum 2 tahun penjara. Nah, mengapa harus berdasarkan pada KUHP? Mendasarkan pada KUHP itu benar atau salah? Mendasarkan pada KUHP itu benar, kata hakimnya. Nah, jika benar dasarnya apa? Dasarnya adalah Undang-Undang Peradilan. Terus, pencurinya gak terima lagi. Mengapa harus mendasarkan pada Undang-Undang Peradilan? Mendasarkan pada Undang-Undang Peradilan itu benar atau salah? Mendasarkan pada Undang-Undang Peradilan itu benar. Hakimnya jawab gitu. Terus masih nggak terima lagi. Jika benar dasarnya apa, Pak Hakim? Dasarnya adalah UUD 45. Nah, mengapa harus mendasarkan pada UUD 45? Mendasarkan pada UUD 45 itu benar atau salah, Pak Hakim? Mendasarkan pada UUD 45 itu benar. Nah, jika benar dasarnya apa? Dasarnya adalah Pancasila. Nah, mengapa harus berdasarkan Pancasila? Mendasarkan pada Pancasila itu benar atau salah? Mendasarkan pada Pancasila itu benar. Nah, jika benar dasarnya apa? Dasarnya dari kesepakatan para pendiri negara. Jadi dari jawaban itu kita masih bisa menanyakan lagi. Mengapa harus berdasarkan para pendiri negara? Mendasar pada pendiri negara itu benar atau salah? Mendasarkan pada pendiri negara itu benar. Jika benar dasarnya apa? Dasarnya adalah nilai luhur bangsa Indonesia, kata Pak Hakimnya. Mengapa harus berdasarkan pada nilai luhur bangsa? Mendasarkan pada nilai luhur itu benar atau salah? Mendasarkan pada nilai luhur bangsa itu benar. Loh, jika benar dasarnya apa? Masih bisa jawab lagi hakimnya. Dasarnya adalah dari nenek moyang bangsa Indonesia. Mengapa harus mendasarkan pada nenek moyang? Mendasar pada nenek moyang itu benar atau salah? Mendasarkan pada nenek moyang itu benar. Jika benar dasarnya apa? Tadi gak habis-habis. Tanya lagi, hakimnya jawab, dasarnya adalah dari nenek moyangnya lagi. Nenek moyangnya lagi dari mana?
Dari nenek-nenek moyangnya lagi, kata akhirnya. Nenek-nenek moyangnya lagi dari mana? Itu tidak akan berhenti sampai pertanyaan yang akhirnya berhenti. Yaitu dari mana asal muasal manusia, alam semesta, serta kehidupan. Itu berpikir yang paling mendasar karena sudah tidak ada pertanyaan yang mendasarinya lagi. Kalau tadi dihukum 2 tahun berdasarkan apa? Berdasar KUHP. Itu bisa ditanya lagi. KUHP itu benar apa salah? Kalau benar dasarnya apa? KUHP dasarnya Undang-Undang 45. Ditanya lagi, Undang-Undang 45 itu dasarnya apa? Itu masih ditanya lagi. Tapi kalau dari mana asal muasal manusia, alam semesta, dan kehidupan, nah, ketemu jawaban dari 3 pertanyaan ini, itu sudah pertanyaan yang paling mendasar. Sudah tidak bisa ditanyakan dasarnya lagi. Makanya kemarin, dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan ini bersambung. Nah, kebangkitan manusia adalah berawal dari pemikiran akan menimbulkan persepsi atau pemahaman muncul sikap atau perbuatan, dan akhirnya bangkit. Itu dari apa? Dari pemikiran tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan, serta hubungan ketiganya dengan sebelum dan sesudahnya. Namanya Al-Uqdatul Kubro. Jadi untuk bangkit yang sejati itu diawali dari pemikiran menyeluruh tentang sesuatu yang sangat mendasar itu, manusia, alam semesta, dan kehidupan. Itu berasal dari mana, untuk apa kita hidup di dunia ini, dan setelah itu mau kemana. Itu pemikiran yang sangat mendasar yang akan menjadi landasan untuk kebangkitan manusia. Jika orang sudah tahu jawabannya ini, maka dia hidupnya akan tenang, akan lebih bersemangat dalam menjalani hidup ini, dan akan menjadikan kebangkitan yang sejati. Itu kita kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenarannya, itu datangnya dari Allah semata. Saya tutup materi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.